Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Al-Fadri, saya dari PSKU 2019. Jadi pada video kali ini kita akan melihat bagaimana cara melakukan pewarnaan pada bakteri dan pada jamur. Ini videonya saya ambil dari kakak FK 2017 yang melakukan praktikum bersama Bu Modes. Jadi pada pewarnaan bakteri pada video ini menggunakan metode pewarna gram, sedangkan pada pewarnaan jamurnya menggunakan pewarnaan LPCB yaitu lactophenol cotton blue. Untuk tujuan pewarnaan bakteri ini sendiri itu untuk melihat morfologi dari bakteri tersebut dan mengetahui sifat dari pewarnaan gram dari bakteri. Sedangkan pada pewarnaan jamur, kita itu melakukan identifikasi masuk ke genus mana atau spesies apa dari jamur yang kita identifikasi itu menggunakan LPCB ini. Jadi kita langsung aja ke video pertama, itu video pada pewarnaan bakteri menggunakan metode pewarnaan gram. Nah, itu empat larutan yang akan digunakan dalam metode pewarnaan gram. Yang pertama ada alkohol, ada kristal violet, ada lugol, sama ada sakrarin. Nah, itu rak preparat, salah satu alat yang digunakan, dan yang berbentuk seperti cermin itu merupakan objek gelas, yang dimana objek gelas ini sebelumnya sudah diberi dengan bakteri. Nah, setelah itu bakteri tersebut difiksasi atau dipanaskan agar bakterinya tidak kemana-mana. Setelah itu di rak preparat ini diberikan larutan kristal violet itu. Nah, kristal violet ini didiamkan sekitar 2 menit. Nah, itu diratakan sesuai dengan bakteri yang telah kita berikan sebelumnya pada objek gelas tersebut. Kristal violetnya didiamkan 1-2 menit pada objek gelas yang telah diberikan bakteri. Setelah itu kristal violetnya itu dicuci menggunakan air yang mengalir, tetapi menggunakan debit air yang rendah, dan dicuci pada bagian pinggir pada objek gelas, bukan pada bagian tengah dari objek gelas, karena itu bisa membuat bakterinya ikut tercuci. Nah, setelah sudah kristal violetnya telah dicuci, selanjutnya menggunakan larutan yang kedua. Larutan kedua itu lugol. Nah, lugolnya ini didiamkan selama 30 detik pada objek gelas tersebut. Setelah itu dicuci kembali menggunakan debit air yang sama dan dicuci menggunakan aliran air pada pinggir objek gelas. Nah, yang ketiga ini menggunakan alkohol, larutan alkohol. Ini kan agak bersih nih tuh, ya. Jadi kalau umpamanya nanti agak pekat warnanya, boleh goyang-goyang sedikit. Fungsi alkohol ini dia untuk membersihkan warna-warna yang tertinggal sebelumnya pada larutan kristal violet maupun pada larutan lugol. Setelah itu dicuci kembali dengan air. Nah, ini pewarnaan yang bukan pewarnaan tapi larutan terakhir yang dipakai, yaitu sakrarin. Nah, sakrarin ini didiamkan selama 2 menit. Nah, setelah sudah 2 menit itu dicuci kembali. Setelah itu preparatnya
diberdirikan dan dikeringkan, didiamkan sampai kering. Kalau sudah kering baru Nah, boleh setelah udah dibaca. kering nanti itu bisa dilihat bakterinya menggunakan mikroskop, tapi sebelumnya preparat tersebut harus diberi minyak Baca imersi. mikroskop, kalau belakangnya boleh dilap tisu boleh. Minyak imersinya sebanyak 1 tetes. Nanti kering kok dia cepat. Tetapi minyak imersi diberikan ketika preparatnya sudah kering. Kemarin kan sudah kok ya. Bikin 1 tetes minyak imersi oil baru boleh dibaca di mikroskop. Ya, itu untuk ukuran pewarnaan gram. Oke, ya? Itu pewarnaan gram. Ada yang mau ditanya? Nah, itu untuk pewarnaan bakteri menggunakan metode gram. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara pewarnaan jamur menggunakan metode LPCB. Ini ya jadwal pewarnaan jamur ini ya, lactophenol cotton blue ya. Jadi LPCB itu lactophenol cotton blue. Lactophenol cotton blue ini merupakan suatu pewarnaan yang digunakan untuk pewarnaan jamur. Kalau jamur ini kita cat warnanya dulu. Oh, terdapat perbedaan antara pewarnaan bakteri maupun pewarnaan jamur. Kalau misalnya pewarnaan pada bakteri itu bakteria dulu yang kita taruh di preparat, tetapi pada pewarnaan jamur kita meneteskan pewarnaan LPCB ini lebih dulu daripada menaruh jamurnya. LPCB diambil menggunakan pipet pastur. Nah, itu sebuah alat yang dinamain itu OC. Nah, jadi OC ini digunakan untuk mengambil sampel seperti bakteri atau jamur. Tetapi sebelum digunakan, OC ini harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga tidak ada kontak antara bakteri yang lainnya dengan si sampelnya. Jadi kita cuma dapat tuh sampel murni dari apa yang kita lakukan di prosedural. Bukanya begini ya, pakai jempol. Bukanya bukan begini, jadi letakkan di sini jangan ya. Jadi kerjanya memang ada tangan sendiri. Satu buka, satu ngambil tidak. Jadi berusaha kerja sendiri ya. Ini jamur ini kita ambil sedikit. Nah, itu setelah jamurnya diambil menggunakan OC, dia dicampurkan dan diaduk dengan preparat yang telah diberi pewarnaan. Ini kita campur. Terus itu dicampur. Enak kok di sini kayak bikin kue kan? Bikin adonan ya. Nah, setelah selesai digunakan, si OC ini harus dipanaskan lagi biar tidak ada jamur-jamur sampel itu tertinggal. Jadi tetap higienis si OC-nya ini. Nah, setelah itu preparat ini ditutup dengan dek gelas. Nah, setelah ini bisa diamati menggunakan mikroskop bentuk jamurnya. Jangan banyak, setetes aja. Ini sudah boleh dibaca di atas mikroskop. Udah. Perbesaran 40. Ya. Enggak, itu udah pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur sangat simpel ya. Sebenarnya kalian harusnya ada pewarnaan KUH sama prinsip. Selain pewarnaan LPCB, pada jamur tuh juga digunakan pewarnaan menggunakan KOH. Jadi larutan si LPCB ini diganti dengan KOH, tetapi pada percobaannya kakak 2017 ini, sampel yang cocok digunakan untuk KOH itu kandida albicans, sedangkan kandida albicansnya itu sedang tidak ada. Nah, sekian untuk video tentang pewarnaan jamurnya. Nah, kita telah mengamati bagaimana cara melakukan pewarnaan pada bakteri dan pewarnaan jamur. Mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih.